Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik anak-anak, Bapak sebelum melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, alangkah baiknya Bapak mengetahui kehadiran kalian pada saat ini. Yang pertama Bapak bacakan Andiansyah, hadir Pak. Alamsyah, hadir Pak. Anggilis Niawati, hadir Pak. Adam, tidak ada Pak, sakit. Oh sakit. Baik. Terus selanjutnya Bayu, hadir Pak. Baik anak-anak, karena pengabsenan sudah Bapak sudahi dikarenakan teman-teman kalian yang hadir eh, siapa saja Bapak sudah melihat. Lalu pada hari ini Bapak akan memberikan sebuah pembelajaran dan Bapak akan mengajak kalian menghafalkan surat. Yang kemarin kita sudah menghafalkan surat Al-Ikhlas, lalu saat ini dan hari ini kita menghafalkan surat An-Nasr. Bapak bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Begitulah anak-anak bunyi daripada surat An-Nasr. Maka dari itu Bapak akan menulis surat tersebut di papan tulis. Baik anak-anak, demikianlah surat An-Nasr yang sudah tertera di papan tulis. Maka dari itu, untuk saat ini kalian tulis di buku kalian, dan setelah kalian tulis, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang surat An-Nasr. Baik, dipersilahkan. Baik, Bapak akan bertanya kepada kalian, apakah kalian sudah siap mendengarkan semua? Sudah, Pak. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya kepada kalian pula, apakah tulisan kalian yang sudah Bapak tulis di papan tulis sudah kalian tulis di kertas? Andi, sudah. Sudah, Pak. Oke, baiklah. Bapak akan melanjutkan pembahasan tersebut. Baik, surat ini terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat daripada golongan surat Madaniyah. Meskipun turunnya tidak di Madinah, sebab penggolongan surat Makkiyah dan Madaniyah bukanlah berdasarkan tempat turunnya, tetapi berdasarkan waktu turunnya. Surat yang turun sebelum hijrah ke Madinah digolongkan sebagai surat Makkiyah, sedangkan surat yang turun sesudah hijrah disebut surat Madaniyah. Lalu dinamakan surat An-Nasr yang berarti pertolongan, karena surat ini membicarakan tentang pertolongan Allah. Nama tersebut diambilkan dari ayat pertama surat ini. Lalu yang dinamakan juga surat Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Sebagaimana bunyi awal surat ini, ia juga dinamakan surat At-Tawdi', yaitu perpisahan, karena terdapat isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW. Surat An-Nasr beserta artinya. Berikut ini An-Nasr dalam tulisan Arab, tulisan Latin, dan artinya yang di dalam bahasa Indonesianya yaitu Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yaitu maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya dia adalah maha ampun penerima taubat. Lalu nak, asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya surat An-Nasr
adalah surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah surat At-Taubah. Menurut Ibnu Katsir, ia diturunkan di Mina sewaktu Haji Wada'. Namun ada pula yang berpendapat diturunkan sebelum Fathul Makkah. Dan asbabun nuzul surat An-Nasr ini terkait dengan dua hal. Pertama, ia mengabarkan kemenangan dan masuknya orang-orang Arab berbondong-bondong. Lalu kedua, ia mengisyaratkan telah dekatnya ajal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar radhiyallahu an menjelaskan bahwa surat ini diturunkan pada pertengahan hari-hari tasyrik. Maka aku mengetahui bahwa hal ini merupakan al-wada', yaitu perpisahan, kata Ibnu Umar. Lalu mengenai asbabun nuzul surat An-Nasr, Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan bahwa setelah Allah menurunkan surat ini, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggil Fatimah radhiyallahu an. Fatimah ini menangis saat Rasulullah mengabarkan bahwa ajalnya telah dekat. Lalu Fatimah tersenyum karena Rasulullah bersabda, "La tabki fa innaki awwalu ahli la hikkubi." Yang artinya, jangan menangis karena sesungguhnya engkau adalah keluargaku yang paling awal menyusulku. Hadis riwayat Ad-Darimi, At-Tabrani dan Hasan. Lalu terkait juga dengan asbabun nuzul daripada surat An-Nasr, Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Umar Ibnul Khattab menyertakan beliau dalam majlis para pahlawan Badar. Sebagian pahlawan Badar keberatan Ibnu Abbas dimasukkan dalam majelis tersebut. Lalu Umar pun menguji mereka semua, apa pendapat kalian mengenai firman Allah yang tentang surat Idza jaa nasrullahi wal fath? Dalam surat An-Nasr tersebut Allah memerintahkan kita untuk bertahmid dan beristighfar kepadanya jika dia menolong dan memberi kemenangan. Jawab salah seorang dari mereka yang di dalamnya terdiam. Tidak ada jawaban berbeda. Lalu tidak ada, wahai Amirul Mukminin, idza jaa nasrullahi wal fath merupakan isyarat ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau. Datangnya kemenangan dan Fathul Makkah merupakan tanda ajal beliau. Lalu dijelaskan kembali setelah ayat tersebut. Baik anak-anak, mungkin cukup sekian penjelasan yang telah Bapak paparkan pada hari ini. Untuk anak-anak kelas 3, jangan lupa hafalkan surat An-Nasr tersebut. Maksimal Bapak memberi waktu 3 hari untuk menghafalkan surat tersebut. Terdiri dari surat yang kalian hafalkan berupa ayat-ayat dan artinya. Lalu setelah kalian setorkan daripada bukti hafalan kalian, insya Allah Bapak masukkan nilai dan digabungkan oleh nilai yang kemarin kalian hafalkan surat-surat tersebut. Mungkin cukup. Terima kasih dari Bapak. Ada yang mesti dipertanyakan atau sebelum Bapak meranjak ke tahap selanjutnya, yaitu Bapak akan mengetes bahkan meminta untuk kalian semua baca surat An-Nasr tersebut satu persatu, atau Bapak pilih untuk semuanya laki-laki yang baca atau perempuan yang baca. Baik, siap-siap ya anak-anak.
Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kalian sudah cukup lancar untuk membaca surat An-Nasr tersebut. Bapak doakan semoga kalian dipermudah dalam hafalannya. Mungkin pembelajaran saat ini cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.